That's weird. What? An aneurysm or something. Oh, watch out! Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul The Tall Man. Film ini akan bercerita tentang seorang sopir ojol yang mendapatkan orderan di tengah malam. Tapi tentu aja perjalanan si sopir ini dan penumpang wanitanya nggak akan mulus-mulus aja. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Seorang sopir taksi online udah menjemput penumpangnya di sebuah bandara. Rencananya, penumpang bernama Kemi ini akan mengunjungi rumah ayahnya di suatu desa yang terpencil. Kemudian Kemi menelpon ibunya untuk memberitahu kalau dia udah berada di dalam taksi dan akan menuju rumah ayahnya. Selama perjalanan, sopir yang bernama Spencer ini mengeluarkan banyak pertanyaan yang membuat Kemi nggak nyaman. Kemi mengatakan kalau dia udah lelah dengan penerbangannya dan ingin beristirahat sebentar. Namun Spencer malah menggoda Kemi dengan memuji foto profil Kemi yang ada di aplikasi. Pujian itu pun membuat Kemi semakin ilfil terhadap Spencer. Dia pun mulai merasa takut dan mengeluarkan pepper spray dari dalam tasnya untuk berjaga-jaga. Selain itu, dia juga mencoba memberitahukan ayahnya dengan mengirimkan pesan melalui ponsel. Kalau mobil taksi yang dia naiki, sopirnya agak mencurigakan. Gak lama kemudian, mobil pun berbelok. Kemi yang melihatnya memberitahu kalau ini bukan rute menuju rumah ayahnya. Tapi Spencer bilang kalau dia hanya mengikuti arahan dari GPS. Kemi yang gak percaya kemudian mengambil handphonenya Spencer dan ternyata emang bener jalan yang dituju sesuai dengan arahan GPS. Akhirnya Kemi mulai percaya dan gak keberatan untuk melalui rute yang diberikan dari GPS aplikasi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan mobil pun memasuki jalan yang sepi dan gelap. Spencer merasa heran dikarenakan handphonenya tiba-tiba mengalami error. Kemi melihat ke arah depan yang tiba-tiba Kemi melihat ada seseorang sedang berdiri di tengah jalan. Mereka berdua pun merasa kaget dengan penampakan sosok tersebut. Spencer kemudian keluar dari mobil untuk memeriksanya, namun gak ada siapa-siapa di luar mobil. Tapi Kemi yang melihatnya yakin kalau Spencer tadi menabrak orang tersebut. Kemi yang ketakutan lalu meminta Spencer untuk segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi mobil gak bisa menyala. Kemi yang udah mulai ketakutan dengan panik mengatakan untuk menghentikan lelucon ini. Mendengar itu, Spencer pun mengatakan kalau dia nggak sedang bercanda atau berbohong. Mereka berdua pun terlibat cekcok hingga akhirnya Spencer pun keluar untuk mengecek kondisi mesin mobil. Di dalam mobil, Kemi yang ketakutan mencoba menghubungi keluarganya, akan tetapi handphonenya kehabisan baterai. Dia mencoba mengecas handphonenya tapi nggak berhasil. Sedangkan Spencer mengatakan kalau dia nggak bisa memperbaiki mobilnya. Akhirnya Kemi pun memutuskan untuk pergi sendiri dan mencoba mencari rumah terdekat dari tempat itu untuk meminta pertolongan. Kemi mengambil jalan ke belakang untuk kembali menuju jalan besar. Sampai akhirnya di tengah perjalanan dia melihat palang yang memberitahu kalau jalan ditutup. Kami merasa heran bagaimana mungkin dia dan Spencer baru aja melewatinya dan gak ada palang penutup. Penanda itu juga memberikan arah untuk melalui jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Kami mencoba menerobos jalan yang ditutup dan dia menemukan palang peringatan lagi. Seakan gak peduli, Kami terus menerobos palang peringatan dan terus berjalan. Hingga dia menemukan palang peringatan lagi yang bertuliskan suatu teror bahwa yang memasang peringatan itu bisa melihat dirinya. Kembali ke Spencer yang memutuskan untuk menunggu di mobil. Dia sekilas melihat sosok seseorang di belakang mobil dari kaca spionnya. Spencer segera keluar dari mobil untuk memeriksanya. Dia melihat kaca bagasi mobilnya ada tulisan aneh yaitu "Tolong bayar petugas pajak".
Spencer mengira itu adalah perbuatan Cammy yang kesal terhadap dirinya. Gak lama kemudian muncul Cammy dari arah depan mobil. Awalnya Cammy pergi ke arah yang berlawanan, yaitu menuju jalan besar. Akan tetapi kenapa Cammy bisa tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan, alias muter-muter aja? Hal ini tentu aja membuat mereka berdua merasa bingung. Cammy yakin gak berbelok arah atau memutar karena dia berjalan lurus seenggaknya 1,5 mil. Dan entah bagaimana dia pada akhirnya kembali ke sini. Cammy memberitahu kepada Spencer kalau ada orang lain yang memasang penanda peringatan jalan dan berusaha menakuti mereka. Spencer juga menunjukkan kepada Cammy tulisan di kaca belakang mobil. Spencer awalnya mengira itu adalah ulah Cammy, yang pada akhirnya Cammy pun menunggu di dalam mobil dan meminta Spencer untuk berjaga-jaga di luar mobil. Di dalam mobil, Cammy menemukan beberapa foto dirinya ada di dalam mobilnya Spencer. Cammy begitu kaget dan takut, dan dia menganggap Spencer adalah seorang penguntit yang bermaksud gak baik terhadap dirinya. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba Spencer datang sembari mengatakan kalau dia akan memeriksa keadaan ujung jalan. Cammy mencari sesuatu di bagasi mobil, dan di situ dia menemukan anak panah yang dijadikannya senjata untuk berjaga-jaga. Gak lama kemudian Spencer balik lagi, namun di sini Spencer terlihat sangat ketakutan. Dia mengatakan saat dirinya tadi berjalan melewati hutan, dia hanya berputar-putar aja seakan gak bisa keluar dari tempat ini. Spencer lalu mengambil obat mata dari box mobil dan dia menemukan beberapa foto Cammy. Dengan nada marah, Spencer menanyakan kepada Cammy untuk apa Cammy menaruh fotonya dalam mobil miliknya. Cammy mengatakan kalau foto-foto itu udah ada di sana, dan dengan marah Spencer melempar foto itu dan mengatakan pada Cammy untuk menghentikan lelucon itu. Kemudian dengan kesal Spencer ini keluar dari mobil. Kali ini Cammy pun ikut keluar dari mobil dan dia marah kepada Spencer dengan mengatakan kalau Spencer telah lama memotret dirinya. Mereka akhirnya terlibat pertengkaran. Di saat Cammy akan mengambil foto-fotonya kembali, foto-foto itu nggak ada di dalam mobil. Padahal tadi jelas banget kalau Spencer melemparnya. Mereka pun mulai kebingungan dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Mereka berdua yakin ada seseorang di luar sana yang berusaha meneror mereka. Dari kejadian palang peringatan, tulisan di kaca bagasi mobil, foto-foto Cammy, dan jalan keluar yang nggak bisa mereka temukan. Cammy lalu meminta Spencer untuk menghidupkan penghangat mobil. Lalu saat Cammy membersihkan embun di kaca, tiba-tiba Cammy melihat ada seseorang yang memperhatikannya dari luar. Di tengah ketakutan mereka, tiba-tiba ada yang melempar sesuatu hingga kaca mobil pecah. Mereka berdua nggak tahu siapa yang melemparnya, dan dengan nekat Spencer memberanikan diri keluar untuk mengambil senjata panah di dalam bagasi mobil. Cammy mengatakan kepada Spencer kalau ada sesuatu yang masuk dalam jendela saat kaca mobil dipecah. Spencer lalu mengambilnya yang ternyata ada suatu pesan yang diikat di batu. Pesan itu bertuliskan jalan ini ditutup, lanjutkan untuk memutar arah dan membayar petugas pajak. Mereka berdua pun kebingungan apa maksud dari pesan itu. Gak lama kemudian terlihat sebuah traktor mendekati mereka yang dikemudikan oleh seorang nenek. Mereka berdua pun merasa lega karena ada seseorang yang melewati tempat itu. Spencer lalu meminta bantuan kepada si nenek ini dan menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Cammy juga menanyakan bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Nenek itu lalu mengarahkan ada 3 jalan yang bisa mereka lewati, dan Cammy mengatakan kalau mereka udah mencoba semuanya, tapi semua jalan itu menuntut mereka kembali ke sini. Cammy merasa tempat ini seperti lubang hitam. Mendengar itu, akhirnya si nenek mengerti dengan situasi yang mereka alami. Tapi sayangnya nenek itu nggak bisa membantu mereka berdua. Dikarenakan si nenek ini nggak berada di tempat mereka sekarang. Dengan kata lain, mereka berbeda dimensi atau berbeda alam. Mereka seolah dekat, tapi mereka berada di tempat lain. Si nenek mengatakan kalau Cammy dan Spencer sedang berada di wilayah makhluk halus.
dan dia menyebutnya dengan sebutan The Tall Man. Yang mana The Tall Man sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis penguasa wilayah ini, dan dia memiliki cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan yang diinginkannya yaitu darah kematian. Siapapun yang terjebak di jalan ini, maka dia akan membawanya ke dunia gaib. Yang mana The Tall Man akan berhenti saat dia udah mendapatkan korbannya. Mendengar itu, Cammy masih nggak percaya dengan apa yang dikatakan nenek itu, dan si nenek pun meyakinkan mereka dengan mencoba meraih tangannya. Yang mana nenek itu mengatakan kalau mereka nggak mampu untuk menyentuhnya. Sebenarnya Spencer mencoba untuk meraih tangan nenek itu, tapi Cammy berusaha menghentikannya. Si nenek lalu mengatakan percuma menghubungi polisi karena kenyataannya mereka hanya akan datang ke jalan yang kosong. Si nenek lalu mengatakan percuma menghubungi polisi karena kenyataannya mereka hanya akan datang ke jalan yang kosong. Tapi Cammy yang masih nggak percaya tetap memaksa dan memohon bantuan kepada si nenek untuk menghubungi polisi dan ayahnya. Permintaan itu pun disanggupi oleh sang nenek sebagai salah satu bantuan. Sebelum pergi, nenek itu menasihati Cammy dan Spencer untuk nggak membiarkan The Tall Man melihat mereka. Karena dia bisa aja memasuki pikiran dan membuat mereka berhalusinasi. Akhirnya, Cammy dan Spencer pun memutuskan mencari jalan keluar dari tempat itu. Yang mana mereka berdua mulai menelusuri jalan setapak di dalam hutan untuk mencari jalan keluar. Tapi di jalan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara musik. Ada bayangan yang melintas di belakang mereka. Sebuah alat musik kuno tiba-tiba muncul, dan di atas alat musik itu terdapat sebuah surat undangan pernikahan orang tua Cammy. Mereka yang melihatnya merasa terheran-heran dan berpikir itu adalah ulah seorang psikopat yang ingin meneror mereka. Lalu mereka segera berjalan kembali, namun jalan yang mereka lalui bertaburan bunga seakan mereka menuju ke acara pernikahan. Karena penasaran, mereka pun perlahan mendekati tempat itu. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan oleh jatuhnya seseorang yang terikat dan terbungkus karung. Seseorang yang terbungkus dalam karung itu meminta tolong untuk melepaskan ikatannya. Cammy mengenali suara itu dan dia segera menghampirinya. Ternyata yang terikat dalam karung itu adalah ayah Cammy sendiri. Si ayah yang dalam keadaan sekarat mengatakan kepada Cammy agar menjauhi Spencer. Karena Spencer terlibat dalam kejadian ini dan akan menghabisi Cammy. Setelah mengatakan itu, ayah Cammy menghembuskan napas terakhirnya dan itu membuat Cammy sangat sedih. Saat itu juga Cammy berdiri dan mengatakan kalau Spencer yang menghabisi nyawa ayahnya. Spencer membantah tuduhan tersebut. Bahkan Spencer mengatakan kalau jasad ayah Cammy yang mereka lihat tadi telah menghilang. Cammy pun berbalik dan ternyata jasad ayahnya emang udah nggak ada. Tiba-tiba di belakang Spencer terlihat sosok putih berkepala aneh yang membuat mereka panik dan ketakutan. Spencer mencoba memanah sosok tersebut, namun panah itu nggak berarti apa-apa. Mereka berlari ketakutan menjauh dari sosok putih tersebut yang akhirnya mereka sampai di sebuah pondok di tengah hutan. Spencer mengatakan kalau dia mengenali tempat ini dan pernah berkemah di sana. Cammy juga mengatakan kalau tempat ini nggak asing baginya. Dan mereka berdua pun akhirnya memutuskan masuk ke pondok itu. Di dalam pondok mereka melihat beberapa televisi. Mereka juga menemukan pistol di atas meja, yang lalu tiba-tiba di televisi memperlihatkan dua orang berbaju putih yang aneh. Salah satu dari mereka memberitahu Cammy dengan tulisan bahwa Spencer akan menghabisinya. Setelah itu rekaman tiba-tiba berubah menjadi rekaman tampilan mereka berdua. Di mana mereka nggak mengerti apa maksud dari semua ini. Tiba-tiba di dalam televisi itu terlihat Spencer akan menikam Cammy. Cammy refleks menghindar dan mengambil pistol yang ada di atas meja. Dia lalu menodongkan pistol itu ke arah Spencer dan dengan panik Spencer mengatakan untuk nggak bertindak ceroboh dan meminta Cammy untuk meletakkan pistolnya itu. Cammy beralasan kalau dia tadi melihat Spencer berusaha untuk menghabisinya. Spencer meyakinkan Cammy kalau itu hanya tipuan layar dan dia nggak melakukan apa-apa.
Spencer yakin kalau The Tallman menghasut mereka agar saling menghabisi dan itu merupakan hal yang diinginkan oleh The Tallman. Mendengar itu, akhirnya Cammy tersadar dan dia pun menurunkan pistol yang dipegangnya. Mereka kemudian memikirkan bagaimana cara mengakhiri situasi ini. Mereka pun segera pergi dari tempat itu menuju mobil, tapi tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang oleh sekumpulan orang bertopeng karung. Hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam mobil. Mereka segera menutup semua bagian kaca mobil dengan plastik hitam supaya nggak terlihat oleh The Tallman. Karena kalau nggak terlihat, maka mereka nggak akan terkena halusinasi seperti yang dikatakan sama si nenek. Setelah berhasil menutup semua kaca mobil, kini mereka hanya bisa menunggu hingga matahari terbit. Spencer memperkirakan mungkin sekitar 1 jam lagi matahari akan terbit. Nggak lama kemudian, tip dalam mobil tiba-tiba menyala, yang kemudian muncul sebuah pesan meminta mereka untuk memeriksa jam berapa sekarang. Ajaibnya, handphone Spencer menunjukkan pukul 3 pagi. Spencer mengatakan saat mobilnya mogok sekitar jam 3 dan mereka sadar kalau waktu sama sekali nggak berjalan. Nggak lama kemudian muncul sebuah pesan yang memberitahukan jika ingin selamat, salah satu dari mereka harus mati untuk bisa memuaskan The Tallman. Karena udah muak dipermainkan sama The Tallman, Spencer pun mengatakan kepada Cammy jika The Tallman hanya membutuhkan satu dari mereka. Dan dengan terpaksa dia harus menghabisi Cammy. Cammy berhasil keluar dari mobil, namun Spencer berhasil membidiknya dengan panah hingga Cammy tersungkur. Spencer mengatakan kepada The Tallman kalau dia udah melakukannya dan meminta The Tallman untuk membiarkan dia pergi. Namun saat Spencer ingin menghidupkan mobil, mobilnya nggak bisa menyala. Spencer curiga kalau Cammy belum mati, dan dengan membawa anak panah, Spencer kemudian keluar untuk memastikan kondisi Cammy dan menghabisinya. Tapi saat dia akan menusuk Cammy dengan anak panah, tiba-tiba Cammy terbangun dan langsung menyemprotkan pepper spray ke mata Spencer. Ia lalu mengambil kesempatan itu dan langsung menghabisi Spencer dengan anak panah yang dipegang sama Spencer. Yang pada akhirnya Spencer pun tewas. Di saat yang sama, polisi dan ayah Cammy datang, di mana mereka menemukan Cammy yang tergeletak di jalan. Sebelum memasuki mobil, Cammy sempat melihat nenek yang tadi ditemuinya. Yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi pada akhirnya si sopir taksi online yaitu Spencer yang menjadi tumbal untuk The Tallman. Sedangkan Cammy sendiri selamat ya. Tapi aku masih curiga sama si nenek misterius itu. Apakah dia The Tallman sebenarnya? Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.